Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita hoaks pada masa modern dan bahaya hoaks terhadap ruang lingkup masyarakat. Hoaks menjadi salah satu isu aktual dan populer yang harus diperhatikan secara khusus. Salah satu dampak yang tersebar akibat terjadinya hoaks adalah terjadinya perpecahan di kalangan kaum muslimin. Sebagaimana kisah yang sering kita dengar, yaitu kisah Sayyidah Aisyah yang tertimpa berita hoaks seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran Surat An-Nur ayat 11. Dampak dari hoaks itu terbilang sangat membahayakan dengan melalui konten yang tidak benar dan yang diterima oleh masyarakat bisa menyebabkan opini dan persepsi yang negatif. Salah satu dari dampak besar dari hoaks adalah dapat membunuh karakter seseorang. Kasus hoaks itu bukanlah hal yang baru. Lebih parahnya lagi, saat ini hoaks menjadi senjata utama dalam aktivitas masyarakat. Hoaks menjadi amunisi kekinian yang ditembakkan melalui beragam aplikasi media sosial yang kita punya saat ini. Berita hoaks pada umumnya hanya bertujuan untuk having fun atau umur saja. Namun, berita hoaks yang bisa dijadikan alat propaganda dengan tujuan tertentu untuk mencapai apa yang dimaksudkan atau memburukkan citra seseorang atau kelompok. Selanjutnya adalah filterisasi informasi menghindari hoaks. Media sosial saat ini digunakan sebagai wadah yang sangat rentan dalam penyebaran berita hoaks. Penyebaran berita hoaks sangatlah mudah karena banyaknya pengguna aktif yang menggunakan media sosial saat ini. Kemudian, fenomena hoaks yang sering marak terjadi dapat kita sikapi dengan menjadi masyarakat dan pengguna media sosial yang cerdas, cermat, teliti dalam mengolah berita dan informasi yang kita dapat. Berita yang kita dapat dari orang lain sebaiknya tidak tergesa-gesa dalam menerimanya. Masyarakat harus lebih aktif untuk mencari tahu dan dari mana sumber beritanya, menggali informasi lebih dalam dan jauh dari beberapa sumber terpercaya. Jangan mudah terprovokasi dengan menyebarkan luaskan kembali berita atau informasi yang kita dapat. Tahun 2016, Direktorat Reskrimsus Polda Metro Jaya telah berhasil memblokir 300 lebih akun media sosial dan media online yang menyebarkan informasi hoaks dan provokasi dari sekitar 800.000 situs yang ada di Indonesia, yang mana situs tersebut itu terindikasi sebagai penyebar berita hoaks dan ujaran kebencian yang sudah diawasi oleh pemerintah sejak lama. Dampak dari berita hoaks sangatlah besar, terutama bagi masyarakat sendiri. Dampak merupakan akibat, imbas atau berpengaruh yang terjadi, baik itu bersifat positif ataupun negatif. Yang salah satunya yaitu yang nomor pertama adalah dapat merugikan masyarakat karena berita yang tersebar adalah berita bohong dan informasinya itu salah. Itu yang pertama, dampak dari hoaks. Yang kedua adalah dapat memecah belah publik baik dengan mengatasnamakan kepentingan politik maupun organisasi tertentu. Selanjutnya yang nomor 3 adalah dapat memengaruhi opini publik karena hoaks dapat memprovokator yang bertujuan untuk memundurkan masyarakat. Selanjutnya nomor 4, berita hoaks sengaja disebarluaskan salah satunya untuk kepentingan mendiskreditkan salah satu pihak tertentu yang menjadikan salah paham di masyarakat. Dan yang terakhir nomor 5, berita hoaks sengaja dibuat untuk menghebohkan masyarakat sehingga akan tercipta ketakutan dan kekhawatiran terhadap masyarakat. Hoaks dalam sejarah manusia. Dampak dari hoaks bisa kita tahu ya sangat besar bagi masyarakat. Hoaks tidak hanya bisa merusak satu generasi saja, melainkan bisa merusak generasi-generasi berikutnya tanpa kita sadari. Sebagaimana dalam kasus Al-Walid bin Uqbah ibnu Abi Mu'id diterangkan dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu ang tusibu qauman bijahalatin fatushibu ala ma fa'altum nadimin.
Ulama banyak yang berpendapat bahwa turunnya ayat tersebut itu berkaitan dengan kasus Al-Walid bin Uqbah yang mana ditugaskan oleh Rasulullah untuk memungut zakat dari Bani Mustalak. Tetapi Al-Walid tersebut beranggapan bahwa Bani Mustalak itu akan menyerangnya dan bahkan mereka itu tidak mau mengeluarkan zakat. Lantas Al-Walid ini menyampaikan kepada Rasulullah bahwa Bani Mustalak itu akan menyerang kaum muslimin. Mendengar informasi yang diterima oleh Al-Walid, kemudian Bani Mustalak itu mendatangi Rasulullah dan menjelaskan kesalahpahaman yang terjadi. Lah, pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah tersebut adalah agar kita itu melakukan cek dan recheck akan sebuah informasi yang didapat. Berita hoaks itu mudah terjadi, terutama di masyarakat yang tingkat literasinya itu masih sangat rendah. Mereka mudah menerima informasi begitu saja tanpa melakukan klarifikasi terlebih dahulu. Mereka menyebarkan informasi dengan tanpa dipertimbangkan tingkat ketepatan sebuah informasi. Masyarakat akhirnya terjerumus dalam kesimpang siuran berita yang tersebar. Sebagai seorang muslim, hendaknya dalam penyampaian suatu informasi, termasuk informasi di media sosial, disampaikan dengan baik, benar, dan bijak. Seyogyanya media sosial itu digunakan dengan bijak dan bertanggung jawab. Berkaitan dengan masyarakat, media sosial dan pola perubahan interaksi sosial dalam masyarakat memang punya kaitan yang sangat erat. Tidak ada lagi pemisah antara privasi dan yang bersifat publik. Setiap orang bebas untuk mengekspresikan diri ke ranah publik. Bahkan saat ini seringkali terjadi. Sesuatu yang seharusnya bersifat privasi malah dijadikan sebagai konsumsi publik. Media sosial dan lahirnya generasi narsistik. Istilah narsis atau narsisme pertama kali dipopulerkan oleh Sigmund Freud. Sigmund Freud menggunakan istilah tersebut untuk beberapa fenomena perilaku seseorang sebagai berikut. Yang pertama, sifat yang dimiliki diri sendiri seperti mencintai diri sendiri, kekaguman pada diri sendiri, dan pemujaan diri. Yang kedua, rasa takut terkait dengan harga diri seseorang yang takut kehilangan cinta dari orang lain. Yang nomor tiga, motivasi dalam hal kebutuhan untuk dicintai, usaha untuk tampil dengan sempurna dan percaya diri di depan orang lain. Membuat dan menyebarkan berita hoaks, salah satu tujuannya adalah untuk merusak tatanan masyarakat. Pesatnya peredaran informasi di media sosial seringkali ditandai dengan proses literasi yang tidak memadai serta kurangnya klarifikasi kebenaran dari suatu berita. Akibatnya adalah informasi yang benar dan salah menjadi campur aduk. Banyak pengguna media sosial yang menyalahgunakan dan tidak bertanggung jawab. Sikap yang harus kita ambil dalam menerima berita dari seseorang adalah bertabayun. Tabayun juga merupakan antisipasi dalam penyebaran berita hoaks yang bisa dilakukan sejak dini dan lebih maksimal. Sehingga tidak akan ada namanya berita hoaks dan bahayanya jika kita selalu menerapkan sikap tabayun di kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.